Assalamualaikum, selamat siang Bu Iin. Waalaikumsalam Bu Siti, apa kabar? Bu, mohon maaf mengganggu, waktunya bisa ada waktu senggang Bu? Oh iya, boleh silakan dulu Bu Siti, silakan dulu. Bu Iin. Oke, ada yang bisa saya bantu Bu Siti? Gini Bu, belakangan ini saya agak malas untuk kelas. Saya kurang semangat gitu Bu. Kenapa Bu Siti? Emang saya lihat kok roman-romannya kayaknya Bu Siti sedih ya, murung gitu Iya, kan? betul Bu. Kemarin saya ditegur sama kepala sekolah Bu. Oke, kita sepakatin dulu ya Bu Siti, topik kita pembicaraan kita hari ini apa nih kira-kira hari ini? Jadi gini Bu, karena kemarin saya ditegur sama bapak kepala sekolah, terus saya mengharapkan bisa cerita nih sama Bu Iin di siang hari ini dan juga mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini Bu. Oke Bu Siti, mudah-mudahan ya Bu Siti. Jadi kalau boleh saya tahu permasalahannya apa ya Bu? Jadi begini Bu, kemarin itu kepala sekolah menegur saya karena saya belum menyelesaikan pelatihan Bu yang ada di ruang GTK dan berbagi itu. Nah, udah gitu kan sama-sama kita ketahui kan sudah beberapa bulan yang lalu ya Bu, kepala sekolah mengarahkan kita untuk mengikuti pelatihan di ruang GTK. Tapi saya ada kendala sampai hari ini saya belum berupaya mengikutinya dan menyelesaikannya. Mana waktunya tinggal 6 hari lagi nih Bu Iin. Saya pusing gitu. Oke Bu Siti, kalau saya boleh tahu ya kira-kira apa sih yang menyebabkan Bu Siti tuh belum bisa sampai hari ini gitu ya, belum bisa menyelesaikan materi atau seri-seri pembelajaran yang ada di Info GTK berbagi? Gini Bu Iin, jadi saya cerita dikit ya Bu Iin, iya, nggak apa-apa ya Bu. silakan. Terima kasih banyak nih Bu Iin sudah mau meluangkan waktunya. Jadi saya tuh kan memang kalau udah pulang kerja ya Bu Iin, udah di rumah tuh langsung ada usaha sampingan di rumah. Jadi kan saya dagang ya Bu, sembako di rumah. Nah, untuk belakangan ini memang semakin ramai nih pembelinya Bu, semakin banyak di warung saya. Wah, Masya Allah ya Bu Siti ya, luar biasa ya. Jadi saya kewalahan, jadi udah pulang ke rumah tuh fokus jadi dengan usaha sampingan gitu. Sementara saya di sekolah kan juga fokus di jam mengajar di kelas utama anak-anak ya Bu. Tahun ini kan memang jam saya agak banyak ya Bu di tahun ini. Terus jadi sudah waktunya tuh sudah fokus di kelas sama anak-anak mengajar, dan juga kalau saat istirahat juga fokus kayak misalnya mengkoreksi tugas anak-anak, masukin nilai. Jadi udah nggak sempat lagi tuh buka-buka ruang GTK Bu untuk menyelesaikannya. Jadi gini ya Bu Siti, memang sih sebenarnya Info GTK kemudian platform berbagi ya itu kan sudah menjadi kewajiban kita ya Bu Siti ya sebagai pengajar, kemudian untuk mengembangkan keterampilan kita, dan itu emang seharusnya memang sudah bisa dikerjakan di mana saja, kapan saja, selama ada jaringan internet ya Bu ya. Cuma kembali lagi tadi karena permasalahannya seperti itu, mungkin saya bisa kasih saran ya. Mungkin yang pertama, Ibu harus bisa memanage waktu kali ya Bu ya, manajemen waktunya, kapan waktunya Ibu bisa fokus gitu kan, menyelesaikan Info GTK berbagi, kemudian kapan waktunya Ibu bisa mengajar, mengkoreksi, dan waktu juga Ibu bisa mengatur di rumah itu harusnya sebaiknya ada karyawan ya yang bisa membantu Ibu. Jadi mungkin saran saya nih Bu ya, yang pertama Ibu memanage waktu dengan baik. Kemudian yang kedua, Ibu bisa mencari orang yang bisa membantu pekerjaan Ibu di rumah ya, merekrutmen karyawan lah ya Bu ya. Jadi bisa diandalkan ketika Ibu harus mengerjakan pekerjaan yang lain. Bagaimana kira-kira Bu Siti? Oh gitu ya Bu Iin ya, terima kasih ya Bu Iin, sarannya memang itu kendala yang saya hadapi belakangan ini ya Bu, dimana saya kurang bisa membagi waktu nih, mana antara pekerjaan yang memang prioritas yang harus saya lakukan sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik kan memang untuk mengerjakan pelatihan di ruang GTK juga sangat penting ya Bu, untuk mengembangkan diri saya, kemampuan saya, kompetensi saya. Terlebih lagi kan memang di era digital sekarang ini perlu ya seorang guru itu meningkatkan kemampuannya agar bisa juga terapkan
di kelas bersama anak-anak dan juga bisa berbagi praktik baik dengan teman-teman komunitas lainnya. Untuk usaha saya memang itu juga penting sih Bu Yin ya, untuk tambahan penghasilan saya, tapi memang harus diatur seperti saran Bu Yin tadi untuk merekrut seorang karyawan ya Bu untuk membantu usaha saya di rumah. Jadi gini Bu Siti, rencananya ke depannya apa yang akan Ibu lakukan kira-kira? Baik Bu Yin, atas saran dari Bu Yin tadi atau masukan dari Bu Yin tadi, mungkin dalam waktu dekat ini saya berupaya untuk mencari seorang karyawan, juga saya segera untuk buka ruang GTK, mengikuti pelatihan yang ada di sana dan menyelesaikan dalam waktu dekat ini. Tapi kan karena waktu 6 hari ya Bu Yin ya, jadi saya harus segera, paling tidak nanti pulang sekolah saya langsung di rumah membuka ruang GTK tadi dan mengikuti pelatihan yang ada dan juga segera menyelesaikannya agar juga saya bisa mengembangkan potensi saya sebagai seorang pendidik, sebagai seorang murid. Lalu komitmennya kira-kira bagaimana Bu Siti? Komitmennya ya saya upayakan dalam waktu 2 hari ini saya cari karyawan, terus kemudian paling tidak di 2 hari ini juga saya sudah memulai membuka ruang GTK untuk mengikuti pelatihan. Semoga sebelum 6 hari sudah selesai saya mengikuti pelatihan dan bisa berbagi praktik baik dengan rekan guru. Seperti itu Bu Yin. Baik Bu Siti, nanti kedepannya kita bisa berbincang-bincang lagi ya Bu ya, apakah sudah ada progres gitu ya Bu dengan komitmen apa yang sudah kita sepakati bersama ya Bu Siti ya. Nah, baik, terima kasih banyak Bu Yin. Sama-sama. Dan juga solusinya. Dan juga waktunya sudah diluangkan oleh Bu Yin. Saya jadi sudah agak sedikit plong nih dan juga ada semangat lagi Bu untuk masuk ke dalam kelas untuk mengajar. Oke. Sukses selalu ya Bu Siti ya. Terima kasih Kebetulan banyak, juga. Bu Yin. Ini kayaknya kita udah harus masuk kelas nih ya Bu Iya, ya. Bu. Oke, Terima kasih banyak, baik. Bu. Assalamualaikum.